Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di Lanbida Channel seri To Be Learn. Nah, kali ini kita kembali di sesi alumni mantap berbagi. Siapa ya narasumber kita kali ini? Kita hubungi aja ya beliau. Assalamualaikum Roji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin perkenalkan diri dulu nih kepada orang-orang yang sedang menonton video ini. Nah, perkenalkan, nama saya Farul Roji Panjaitan. Ya, biasa atau sering dipanggil Roji. Saya asli dari daerah Asahan ya. Tempat tanggal lahir 19 April 1994. SD di sini, MTS di Medan. Kita kebetulan sama Sri ini merupakan sama-sama alumni MAN Tanjung Balai ya. Dan kebetulan juga pasca dari MAN kita sama-sama melanjut di kuliah di kampus USU ya, walau hanya berbeda fakultas gitu. Beliau fakultas psikologi, saya fakultas pertanian atau fakultas pertanian, namun sama-sama di USU. Mungkin itu aja ya perkenalan untuk saat ini. Atau mungkin ada lagi ya, silakan. Nah, kita tahu nih bahwa salah satu alumni mantap kita ini adalah orang yang sangat familiar di dunia organisasi, sudah banyak mengurusi organisasi-organisasi yang ada. Nah, kita mau tanya-tanya seputar organisasi pada beliau. Hal pertama yang ingin aku ketahui ini, kenapa orang-orang harus bergabung di dunia organisasi, khususnya kaula muda yang juga bersekolah atau kuliah seperti itu. Wajibkah? Haruskah? Jadi gini, sebenarnya nggak ada kata wajib, harus, sunnah, haram gitu ya. Itu kan kita kembali kepada seseorangnya gitu. Jadi gini, kalau ditanya kepada saya pribadi, kenapa harus? Ya memang harus, kalau menurut saya pribadi. Namun tidak mungkin saya generalkan kepada semua orang gitu, semua anak muda gitu. Namun kalau ditanya kepada diri saya kenapa harus, ya memang ini merupakan keharusan yang harus kita ikuti gitu, yang harus kita gabungi, karena ini tidak akan kita dapat ketika kita di sekolah atau ketika kita di kampus gitu, di dunia perkuliahan gitu. Jadi ketika kita kuliah, kita hanya mendapatkan materi-materi apa yang bersangkutan dengan disiplin ilmu kita. Contohnya ketika kita berbicara tentang ekonomi, kita kuliah di ekonomi, maka kita akan mendapatkan gitu, pelajaran-pelajaran materi-materi tentang ekonomi. Begitu juga dengan jurusan yang lainnya. Namun tidak dengan tidak dengan ilmu-ilmu yang tidak ada di pelajaran atau di bidang studi kita tersebut itu. Nah, oleh karena itulah, menurut hemat saya, di organisasi ini kita akan mendapatkan hal-hal yang tidak kita dapatkan di program studi atau kampus fakultas kita gitu. Nah, oleh karena itu makanya menurut saya kita harus gitu, jika kita ingin lebih dari orang lain, lebih dari rata-rata, maka kita harus juga lebih dalam mencari ilmunya gitu, berwawasannya gitu. Makanya lah salah satu tempat atau wadah itu yang bernama organisasi gitu. Kenapa juga anak muda memang identik ya gitu. Memang organisasi itu identik dengan pemuda, karena pemuda ini kan kepo ya. Jiwa keingintahuannya itu sangat tinggi gitu. Ini kenapa seperti ini gitu. Kepo lah kalau bahasa kita sekarang kan. Makanya organisasi itu identik dengan anak muda gitu, atau kepemudaan. Makanya organisasi kepemudaan, OKP, organisasi kemahasiswaan itu sangat menjamur gitu di Indonesia lah pada umumnya gitu. Tidak begitu juga di Sumatera Utara. Mungkin itu dia. Dalam satu waktu nih Ji, pernah berapa banyak organisasi yang digeluti dan bagaimana mengatur waktunya? Apakah organisasi ini mengganggu kuliah atau kerjaan atau rutinitas yang ada? Ya, jadi kita berorganisasi itu kan karena kita salah satu pertama faktor utamanya adalah hobi ya. Hobi. Kenapa saya katakan hobi? Hobi itu kan merupakan suatu minat yang kita ingini, yang kita merasa cocok di situ. Makanya kalau saya pribadi tidak pernah merasa terganggu. Nah, namun pertanyaan ini sangat sering muncul, bagaimana cara mengatur waktu antara berorganisasi dan juga kuliah. Nah, ini sebenarnya kelebihan dari seorang mahasiswa ya. Ketika kita berbicara tentang konteks mahasiswa, ada kata embel-embel mahanya.
Bayangkan coba mahasiswa ini cuma ada dua gitu, mahasiswa bagi manusia, maha kuasa bagi Tuhan ya. Nah, jadi seorang mahasiswa dia harus bisa memanage waktunya sendiri. Nah, apalagi dia seorang organisatoris gitu, orang yang berorganisasi. Jadi jangan salahkan kuliah karena organisasi kita terganggu. Begitu juga sebaliknya, jangan salahkan organisasi ketika kuliah kita terganggu. Berarti memang kitanya yang kurang bagus, kurang maksimal dalam memanage waktunya. Saya tidak pernah merasa terganggu ketika kuliah saya, ketika juga aktif di organisasi, karena itu memang merupakan pilihan kita gitu. Memang kadang ada dia organisasi yang sangat kaku ya, artinya dia sangat mengekang gitu anggotanya gitu atau kader-kadernya. Nah, itu kembali kepada kita gitu. Jadi kami dulu ya ketika di kampus itu pernah memiliki slogan kuliah utama, organisasi penting. Nah, itu tadi ya. Jadi ketika kita disuruh memilih gitu kan, milih mana gitu, mengutamakan organisasi atau kuliah. Ya itu dia jawabannya, kuliah utama, organisasi penting. Nah, sendiri pun saya pikir bingung untuk menerjemahkan itu ya. Sama juga, artinya apa? Itu memang harus sama-sama diutamakan, sama-sama dipentingkan. Itulah dulu yang ada di manage saya dan juga beberapa kawan-kawan yang tergabung dalam satu organisasi. Jadi ya, ketika konteksnya sebagai seorang mahasiswa dan juga seorang organisatoris, itu tidak menghalangi kita lah, tidak membuat kita terganggu kuliah, terganggu organisasinya. Kadang justru banyak orang yang nggak ikut organisasi, justru kuliahnya juga bukan bagus-bagus banget kok gitu. Justru terganggu juga. Terganggu oleh apa? Games, mungkin kan game online dan lain-lain. Bagi kalian yang belum punya organisasi atau memang tertarik dengan dunia organisasi, tak ada salahnya mencoba. Karena untuk manajemen waktu sendiri, kita harus berkecimpung dulu di dalam dunia tersebut, baru kita bisa memanajemen prioritas apa yang akan kita kedepankan gitu. Seperti Roji ini, dia bisa mengatur waktunya, teman-teman. Jadi jangan takut untuk mencoba. Nah, ini mungkin akan sedikit panjang nih. Kita akan mengulik pengalaman dan pengetahuan narasumber kita tentang organisasi ini. Nah, aku pengen nih diceritakan poin-poinnya organisasi apa yang pernah ikuti, dan kemudian job desk apa yang ada di sana. Kan secara posisi Roji ini bukan kaleng-kaleng ya teman-teman, dia mengurusi banyak organisasi. Nah, bisa dijelaskan Ji? Terlalu berlebihan ya. Ini semenjak kuliah ya, bukan dari SMA ya. Jadi semenjak kuliah itu pertama kali saya bergabung itu di UKMI ya, Unit Kegiatan Mahasiswa Islam atau LDF ya, Lembaga Dakwah Fakultas yang ada di Fakultas Pertanian USU. Kemudian itu seiring berkembangnya Fakultas Kehutanan menjadi fakultas sendiri yang lepas dari pertanian, maka secara otomatis juga saya bergabung di Lembaga Dakwah Fakultas yang ada di Fakultas Kehutanan. Nah, kemudian juga selanjutnya saya bergabung ya di mahasiswa cinta alam ya, kalau secara umum Mapala gitu, yang ada di fakultas saya gitu, namanya Rimba Pala Kehutanan USU. Kemudian ini berbeda-beda ya waktunya gitu. Jadi saya pertama kali itu masuk di lembaga dakwah fakultasnya gitu atau UKMI-nya gitu. Baru kemudian saya di tahun berikutnya bergabung di Rimba Pala tersebut. Nah, selanjutnya juga ikut serta ya atau bergabung di organisasi ekstra kampus ya di Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMI. Kemudian juga saya kala itu ada perekrutan gitu untuk komisioner pemilihan umum ya atau KPU di tingkat universitas. Kebetulan saya terpilih untuk mewakili fakultas saya kala itu. Kemudian setelah itu juga saya diajak ya atau diminta untuk bergabung di pemerintahan mahasiswa USU, Kema USU. Saya ditempatkan sebagai Menteri Kasat kala itu. Nah, mungkin itu ya untuk sekitaran kampus. Kemudian juga pas itu saya tetap juga aktif di di organisasi kami ya hingga
hari ini. Kemudian juga saya juga ikut di organisasi kedaerahan saya ya, Asahan itu. Namanya POSMA, Forum Studi Mahasiswa Asahan. Kebetulan hari ini saya ketua umumnya. Nah, kemudian ketika di UKMI saya itu cuman sebagai ketua ketua divisi ya, divisi humas kalau nggak salah terakhir dulu. Kemudian untuk di Rimba Pala saya sebagai koordinator pendidikan dan pelatihan, koordinator diklat. Kemudian di KPU dulu saya sebagai koordinator logistik. Kemudian juga di Pema USU saya sebagai Menteri Kasrat, bagian aksi yang strategi. Baru kami ketika di komisariat saya sebagai ketua DKP ya. Nah, setelah itu barulah kita selesai dari kampus kala itu. Mungkin untuk di kampus saya pikir itu aja ya. Di luar organisasi-organisasi yang bersifat komunitas lah. Saya juga kebetulan salah satu pendiri ya atau inisiator dari suatu komunitas ya, ada namanya Martil Family, mahasiswa Rimbawan Teladan Family. Jadi ini sebentuk komunitas aja sih, sangat kecil ruang lingkupnya. Ini hanya untuk sebatas heavy aja gitu, have fun gitu, jalan-jalan, nge-trek ya. Kebetulan kita kan Rimbawan itu, jadi ya sering nge-trek lah gitu, naik gunung, masuk hutan keluar hutan. Nah, itu dia untuk kemudian juga sekarang saya gabung juga atau ikut di Prodewa ya. Prodewa ini sejenis LSM ya yang bergerak di bidang pilkada atau pemilu. Kebetulan untuk di wilayah Sumatera Utara saya sebagai sekjennya. Itu kita baru dilantik secara virtual ya, 2 atau 3 minggu yang lalu gitu. Kemudian juga di Santifrener Medan juga kita juga baru dilantik. Saya sebagai pemasaran kalau nggak salah itu kemarin. Secara virtual juga sih pelantikannya, artinya nggak bertatap wajah langsung dan nggak berjumpa karena ada social distancing ya dari pemerintah ketika itu. Ada dulu namanya PETA ya, Pesona Tropis Alam Indonesia. Baru juga ada dulu Gerhana ya, Generasi Hijau Nasional. Namun udah nggak aktif lagi ya, dan organisasinya juga atau komunitasnya udah nggak ada lagi gitu. Jadi ya udah nggak ini lagi gitu, nggak aktif dan nggak ada lagi organisasinya atau komunitasnya. Di ikatan alumni ya, alumni MAN, IKAMAN, Tanjung Balai ya, sama-sama Sri juga. Saya sebagai sekretaris untuk IKAMAN cabang Medan. Setiap SMA ya ataupun sekolah gitu pasti memiliki yang namanya ikatan alumninya gitu. Ikatan alumni yang berfungsi sebagai wadah penghimpun agar tali silaturahim ukhuwahnya gitu ya nggak terputus gitu sesama alumni. Nah gitu juga di MAN Tanjung Balai gitu. Kita punya namanya IKAMAN, Ikatan Keluarga Alumni MAN Tanjung Balai. Nah, itu sebenarnya sudah lama. Namun untuk secara skala besar-besaran, secara keseluruhan, itu baru kita mulai tahun 2017 kemarin dengan mengadakan reuni akbar dan juga temu ramah alumni secara keseluruhan. Sekaligus kita mengadakan muktamar yang pertama kalinya untuk merumuskan ikatan keluarga alumni MAN Tanjung Balai ini. Nah, di situ kita buat muktamar, kita dapatkan kepengurusannya. Ada pengurus besarnya, alhamdulillah sudah berjalan ya, dan sekarang sepertinya udah mau habis ya. Kalau nggak salah itu 2-3 tahun ya, 2017 sampai 2020. Nah, kemudian untuk cabang-cabangnya juga kita buat, namun hanya baru ada 1 cabang, yaitu cabang Medan. Nah, kebetulan saya sendiri sebagai dipercayakan sebagai sekretaris ya, sekretaris umum untuk Ikatan Alumni MAN Tanjung Balai yang ada di Medan. Nah, bisa bermanfaat ke alma mater kita, yaitu sekolah MAN Tanjung Balainya. Nah, itu dia merupakan salah satu tujuan gitu, kenapa kita membentuk IKAMAN ini gitu. Agar ya itu tadi gitu, kita sebagai alumni
harus saling mengenal dan juga berkontribusi, saling menolong, saling bermanfaat. Kan kegiatan-kegiatannya sudah bagus dan juga banyak yang bermanfaat. Artinya bermanfaat itu di luar dari kita sendiri gitu, baik untuk sekolah mannya maupun untuk alumni-alumni yang lain. Kalian bisa bergabung di IKA Mantap untuk memperpanjang tali silaturahmi, mencari relasi, mencari pengalaman dan pengetahuan terhadap kakak senior. Tapi nggak bisa juga cari jodoh di sana ya. Oke. Bisa kok. Nggak bisa. Oke, kalau kalian mau cari jodoh mungkin bisa. Ini adminnya, salah satu adminnya yang juga masih single. Oke. Nah, selanjutnya mungkin bisa dijelaskan nih dampak organisasi terhadap kehidupan Roji. Yang mungkin sebelumnya belum pernah menggeluti organisasi gitu. Setelah mengikuti organisasi ada yang berubah nih di kehidupan Roji. Ya, perubahannya pasti ada dan perbedaannya juga pasti ada. Cuman ya nggak terlalu signifikan juga kan. Itu kan kembali kepada personalnya. Dampaknya ya hari ini ketika kita ikut dan tergabung di berbagai organisasi, ya kita itu lebih banyak memiliki lintas pertemanan, perkenalan, dan juga tentunya ya wawasan, pengalaman. Nah ini nggak akan kita dapatkan ketika kita tidak keluar dari zona nyaman kita sebagai mahasiswa biasa. Bukan berarti kita mahasiswa luar biasa ya, enggak. Artinya kita melakukan kegiatan-kegiatan yang ekstra, tambahan. Ketika mahasiswa yang lain ikut organisasi, ketika sudah selesai kuliah, habis mata kuliahnya, mata pelajarannya, SKS-nya, ya mungkin dia kembali ke rumah atau ke kosnya gitu. Nah, ketika seorang organisatoris, dia akan terus berkegiatan, dia akan terus aktif. Nah, di sinilah dia kelebihan kita. Dan di luar itu juga tentunya ada gitu. Ya, saya boleh dikatakan sudah berkeliling atau mengelilingi, nggak kurang pas juga sih. Artinya sudah banyak lah gitu keluar kota ya, atau keluar daerah. Ya, itu karena organisasi gitu. Artinya kita berikan kesempatan dari organisasi itu untuk keluar dari daerah kita untuk melihat Indonesia gitu. Walaupun masih dalam kategori dalam negeri ya, Nusantara gitu, belum ke luar negeri. Nah itu juga dia. Kemudian kita juga akan memiliki teman, kawan, sahabat yang di luar dari kampus kita, bahkan di luar dari daerah kita gitu. Itulah dia mungkin terkoneksi ya bahasanya, terkoneksi secara jaringan itu senasional, se-Indonesia. Ya, jadi ketika kita nanti keluar kota, kebetulan kita memiliki teman di situ, kan kita sudah lebih enak gitu. Kita tidak perlu lagi was-was takut ataupun gimana gitu, karena kita tahu gitu, oh di situ ada teman kita gitu, ketika tergabung di organisasi ini kemarin. Nah itu dia. Kemudian juga dampaknya tentu kita lebih ditempa gitu, ditempa secara kepribadian gitu kan, bagaimana kita itu bisa lebih siap gitu, lebih siap ke dunia luar gitu. Kadang kan ketika kita hanya terputat ya di kampus kita sendiri tanpa bermain keluar, ya kadang kita bingung gitu. Ketika kita di dunia kenyataan, ya bagaimana menghadapinya gitu. Ketika kita sudah dulu aktif di organisasi, ketika jadi mahasiswa masih di kampus, itu sudah terlatih gitu, terlatih secara sendirinya gitu. Sehingga ketika pasca kampus di luar di dunia kenyataan, ya insya Allah itu sudah bisa kita hadapi karena kita sudah terbiasa ataupun terlatih ketika di organisasi. Mungkin itu dia ya dampaknya ataupun kelebihannya yang kita dapatkan secara kepribadian, secara personal. Jadi teman-teman, insting dan kemandirian kalian akan terupgrade di sini. Organisasi sangat mengubah kita untuk dapat bukan bertindak sendiri sih, dapat memutuskan keputusan sendiri lebih tepatnya, dan bisa beradaptasi lebih baik dengan keadaan sekitar. Kemungkinan ini mau diulik nih, pengalaman terunik apa yang pernah dialami di organisasi nih, sharing nih ke teman-teman.
terunik ya apa ya, ya mungkin hal-hal yang apa ya, yang gila lah mungkin ya. Ya ketika kita mengikuti itu apa namanya, proses pengkaderan ya tentunya. Karena kan setiap mau masuk atau bergabung ke suatu organisasi pasti kita akan direkrut dan juga diperkenalkan gitu. Organisasi seperti apa, atau bahasa biasa yang sering dipakai itu adalah pengkaderan. Nah di situ pernah ya kita ikut pendidikan dan pelatihan dasar ya di organisasi yang ada di kampus. Ya apa namanya, kita tuh pernah hanya tidur itu 1 jam ya. 1 jam gitu, bayangin. Dari waktu 24 jam kita itu hanya dikasih tidur sekitar sejam ya, atau 2 jam lah paling lama kalau nggak salah. Dan ini apa namanya, sangat-sangat luar biasa banget gitu. Ini belum pernah saya rasakan sebelumnya gitu kan. Dimana kita terus di-press secara pemikiran, tetap aktif kan di dalam suatu forum gitu. Nah itu mungkin ya, pernah juga namanya saya itu sebenarnya saya tidur gitu, tapi bagaimana caranya saya mengkelabui ya gitu, agar saya itu tidak ketahuan kalau saya tidur gitu, karena nanti bisa jadi terlihat oleh senior atau instrukturnya, dan itu bisa jadi dimarahi gitu, dapat hukuman itu bagi saya gitu. Nah itu kalau menurut saya yang pernah terunik ya, itu luar biasa banget, sampai saya itu dikenal sebagai seorang peserta yang pandai mengelabui instruktur gitu. ini apa namanya, keunikan sendiri bagi saya ya. Dan teman-teman juga mengakui itu gitu. Mereka nggak tahu ternyata saya itu tidur gitu. Namun seakan-akan saya masih fokus terhadap forum itu. Itu mungkin ya. Jadi yang masih sampai hari ini saya ingat. Di luar itu mungkin ada juga mungkin lagi yang lain-lain. Banyak lah gitu. Karena banyak kegiatan kita itu kadang kita sampai lupa hal yang terunik itu apa gitu. Karena rata-rata ya kita nikmati gitu, setiap waktu dan setiap proses berkegiatan itu kita nikmati gitu. Makanya dia mengalir gitu, enjoy aja. Itu mungkin ya. Terlihat ya expert apa beliau, sampai beliau tahu jurus tidur tapi serius gitu, maksudnya serius, kelihatan serius dalam sebuah forum. Luar biasa. Kondisi yang akan menempa kita gitu. Kondisi menentukan kita bagaimana harus kita lakukan. Lagi-lagi ini jangan ditiru ya teman-teman. Nah, jangan ditiru. Oke, mungkin tadi hal terunik. Sekarang mungkin ke hal-hal terberat. Apa yang pernah dialami, atau mungkin masalah apa yang pernah diputuskan, pengalaman terberat yang dilalui di organisasi. Ya, mungkin di dunia aktivisan mungkin ya. Karena saya juga sering ya melakukan aksi-aksi demonstrasi ya, turun ke jalan. Mungkin yang paling berat bagi saya itu ya ketika kami itu aksi di tahun 2018 ya, tepatnya di tanggal 20 September 2018, di mana aksi kami itu dari Aliansi Pergerakan Mahasiswa Sekota Medan ya. Saat itu kita melakukan aksi demonstrasi di kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara. Kala itu kita ingin mengkritisi dan juga mengingatkan, menegur kepada pemerintah tentang perekonomian kita yang kala itu ya anjlok, rupiah sangat melemah, daya beli masyarakat juga saat itu sangat rendah, dan banyaknya kejadian-kejadian secara nasional yang terjadi akibat dampak dari perekonomian Indonesia yang saat itu melemah. Aksi damai. Namun memang pada saat itu eskalasi perpolitikan nasional sangat tinggi ya, karena di tahun 2019 bulan 4-nya, bulan April itu akan ada pemilu. Nah, sementara kita itu aksinya di tahun artinya sudah sangat dekat untuk masa-masa pemilu, jadi sehingga eskalasinya sangat tinggi. Nah, kali itu kita aksi secara damai dari Aliansi Pergerakan Mahasiswa Kota Medan. Namun ternyata ada juga sebagian ya, sekelompok masyarakat yang katanya pro terhadap pemerintah melakukan aksi yang sama, melakukan aksi titik yang sama. Nah, ya terlepas dari berbagai pemikiran dan juga pemahaman, akhirnya
kita bentrok dengan aparat kepolisian dan juga dengan sekelompok yang dalam tanda kutip pro pemerintah tadi itu. Nah di sini pengalaman perdana saya ya, setelah sekian banyak melakukan dan juga mengikuti aksi-aksi demonstrasi, dan ini yang berakhir dengan ricuh gitu, chaos kalau bahasa kami gitu, sehingga ini sangat berat bagi saya gitu. Kemudian di samping itu juga banyak teman-teman kita yang mengalami cedera lah, boleh dikatakan gitu kan. Bahkan sampai ada yang sempat itu ditahan ya sama kepolisian karena dianggap sebagai dalang pengerusuhan. Mungkin itu dia yang aksi yang kegiatan yang menurut saya sangat berat bagi saya. Walaupun sebelum-sebelumnya sudah pernah ricuh gitu, tapi tidak separah ini gitu. Artinya ketika yang sebelum-sebelum itu ricuhnya atau chaosnya itu tidak terlalu berat, artinya tidak ada sampai memakan korban jiwa, maksudnya tidak ada yang sampai luka parah gitu kan, tidak ada yang sampai ditahan, ditangkap oleh polisi gitu, hanya mungkin benturan-benturan biasa lah gitu. Nah kalau yang ini parah banget saya katakan, hanya mungkin itulah yang paling berkesan sekali sama saya, yang tak akan mungkin saya lupakan itu sampai seumur hidup saya, karena itu saya langsung mengalami, walaupun ya alhamdulillah gitu, diri saya tidak kenapa-kenapa sedikit pun, tidak ada kena apapun dan tidak sempat ditangkap oleh polisi gitu. Ya alhamdulillah lah, walaupun teman-teman saya gitu kan banyak yang mengalami luka-luka akibat pemukulan dari kepolisian. Itu mungkin ya yang terberat yang saya pernah alami mungkin. Selebihnya sih ya asik ya, selebihnya asik, enjoy, dan saya nikmati sih. Mungkin kami di sini hanya bisa menyemangati juga kepada generasi penerus para mahasiswa. Kami sangat bangga kalian bisa menyuarakan aspirasi rakyat kepada pemerintah. Nah, kita tinggalkan hal terberat tadi, kita ke best of the best, yang terbaik selama di organisasi. Pengalaman apa sih yang memorable, yang paling diingat, yang bakal dilupain? Nah, ini pengalaman terbaik nih yang pernah aku rasain di dunia organisasi ini gitu. Banyak sih, mungkin hampir semuanya terbaik ya. Di antaranya lah mungkin ya saya bisa pertama kali berbicara di depan publik ya, mungkin di organisasi gitu. Baru kemudian saya juga bisa berorasi ya, sebagai orator di jalanan gitu ya. Jadi karena di organisasi saya juga bisa bertemu dengan para orang-orang hebat lah, saya katakan, di negeri ini juga karena organisasi ya. Bahkan juga kita pernah mengalami kisah-kisah yang mengenakkan lah gitu, lawan jenis ya, mungkin juga karena di organisasi gitu ya. Ya itu dia gitu, bunga-bunganya gitu, atau bonusnya. Jadi ya ada banyak gitu ya. Kita juga di organisasi bisa membuat kegiatan yang sangat luas gitu, tanpa dibatasi oleh daerah, alma mater gitu. Itulah dia mungkin ya. Apalagi ya kita bisa mengabdi kepada masyarakat sekali. Walaupun pasti ada dukanya gitu, karena suka pasti didampingi dengan duka. Suka akan didampingi oleh duka, dan itu yang membuat kita grow up atau berkembang menjadi lebih dewasa dan lebih matang secara pikiran dan emosi. Oke teman-teman, mungkin ini pertanyaan sedikit krusial nih. Tadi kita bahas tentang seberapa pentingnya organisasi untuk para kaula muda, orang yang masih sekolah dan juga kuliah. Kalau misalnya mereka sudah keluar dari fase itu, misalnya udah lulus sekolah atau lulus kuliah, apakah penting juga organisasi ini bagi mereka-mereka yang sudah bekerja? Ya, itu sih tergantung kepada ruang lingkup dia bekerja ya. Kita juga pasca kampus atau pasca kuliah atau di dunia nyata ini juga harus bisa menghadapi dan juga berhadapan dengan realita gitu. Ya, kalau dia mungkin seorang pekerja lah atau karyawan ya, artinya dia harus tunduk dengan aturan-aturan
yang berlaku gitu. Jadi juga dia nggak bisa sesuka hati ya bahasanya gitu. Nah, kalau mungkin dia seorang yang fleksibel atau freelance ya, artinya dia bekerja itu tanpa diikat atau diatur, ya mungkin dia bisa tetap aktif untuk berorganisasi gitu, berkegiatan di luar pekerjaan dia. Nah itu juga ya kalau saya pikir dikembalikan kepada jenis pekerjaan seseorang tersebut gitu. Nah misalnya dulu ketika dia jadi mahasiswa dia sangat aktif, dia sangat banyak ikut organisasi, namun ketika di dunia kerjaan pekerja itu tidak bisa membuat itu lagi gitu. Nah itu juga nggak bisa kita paksain dong. Kita juga harus realita gitu dalam menghadapi dunia nyata ini gitu. Nggak bisa kita beranggapan ini masih di kampus, nggak bisa. Nah itu dia yang yang harus kita hadapi juga, kenyataan itu kan gitu. Nah, oleh karena itulah ya itu tergantung kepada pribadinya. Oleh karena itu ketika kita sebagai mahasiswa tadi ketika aktif di organisasi ya itu sudah kita pelajari akan hal-hal tersebut, kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan itu. Nah itu dia kelebihannya kalau saya pikir. Nah kalau dia masih sekolah ya saya pikir itu ya perlu, artinya itu untuk menambah plus ekstranya jadi seorang siswa itu gitu, dibanding siswa-siswa yang lain. Kalau kita dulu ya ada dia namanya OSIS ya, ketika di MAN ada OSIS, ada pramuka, ada yang lain seperti nasib, tari, PMR ya, palang merah remaja, apalagi mungkin itu aja ya. Jadi itu pun harus sebenarnya perlu juga kita ikuti gitu untuk menambah wawasan ataupun ilmu pengetahuan kita gitu, termasuk kan enak itu kalau kita ikut di misalnya seperti pramuka gitu, ada namanya kegiatannya itu kegiatan tingkat kota atau kabupaten, tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional. Nah ini kan sangat bermanfaat banget gitu sama kita setelah kita nggak di sekolah itu lagi gitu. Mungkin kita masuk di suatu perguruan tinggi, ternyata jumpa gitu, loh itu kan kamu, loh itu kita kan kemarin jumpa di sini acara ini ya kan, itu lebih orang pun melihat, loh orang ini kok bisa ini, padahal beda sekolah, beda daerah gitu, kok bisa akrab dan ini. Ternyata yang pertemuan mereka adalah organisasi, mungkin bernama pramuka. Nah ini kan juga salah satu kelebihan yang nggak akan kita dapat kalau kita nggak aktif di organisasi yang ada di sekolah kita kala itu. Itu juga pasca kampus, Ri. Kalau misalnya kita kembali ke masa di Mantap kemarin, kebetulan saya anak OSIS dan Roji anak pramuka. Nah, di organisasi teman-teman, kita itu lebih dipandang oleh sekolah. Jadi kita itu bakal diikutkan event, kita bakal diajak untuk datang ke sebuah acara sosialisasi, acara yang diadakan oleh sekolah-sekolah lain gitu kan. Terus juga mungkin beberapa perlombaan gitu, itu lebih terbuka bagi orang-orang yang bergelut di organisasi gitu. Benar banget. Kalian mengasah skill kalian sih dalam public speaking, terus menambah kepercayaan diri gitu. Jadi jangan pernah takut juga sih untuk mencoba organisasi seperti itu. Benar banget. Ya, sedikit-tidaknya kami juga banyak mendapatkan manfaat dari organisasi pramuka dan OSIS Mantan Tanjung Balai. Mungkin ini yang menjadi pertanyaan pamungkas dan juga pertanyaan terakhir nih, Ji. Apa pesan-pesan bagi adik-adik, lebih tepatnya adik-adik Mantan Tanjung Balai mungkin, pesan bagi mereka supaya nggak takut-takut nih untuk bergabung dalam sebuah organisasi? Ya, saya sih hanya menyampaikan secara pengalaman aja ya, ketika masih berproses di MAN. Sebenarnya kalau saya sendiri sih setelah di kampus gitu kan, atau secara kuliah, justru saya menilai saya ini dulu kurang aktif gitu. Walaupun saya sudah aktif di salah satu organisasi sekolah MAN gitu, di pramuka lebih tepatnya gitu. Namun saya juga merasa ternyata saya belum aktif gitu, belum terlalu aktif. Karena saya melihat saya dengan alumni-alumni sekolah lain yang ada di kampus saya itu, loh mereka kok seperti ini gitu, mereka kok seperti ini. Oh ternyata saya dulu waktu di MAN gak seperti ini, kurang seperti ini gitu.
Nah, jadi artinya untuk adik-adik yang hari ini masih berstatus sebagai siswa atau siswiman ya, kalian harus lebih fight, lebih ekstra gitu. Jadi dunia kalian, dunia akan datang itu saya pikir akan lebih menantang dan lebih menuntut kalian untuk lebih fight dan juga lebih ekstra gitu. Nah, ini salah satu yang paling saya ketika saya SMP dan juga ketika saya masuk di MAN gitu. Saya dulu terpacu dengan banyaknya siswa-siswa MAN yang sangat aktif dan mahir dalam berbahasa Inggris gitu, speaking English. Itu membuat saya kemarin ya, saya harus seperti ini. Bagaimana caranya? Saya harus les atau kursus. Nah, itu juga ketika kita pasca dari MAN dan di dunia kampus gitu kan, di perkuliahan, apa yang ada yang kurang gitu, yang tidak ada di MAN itu ya, teman-teman adik-adik ya harus mengejar itu, ketertinggalan itu ya, karena maklum gitu, mungkin kita di daerah gitu, bahkan daerah kita pesisir itu, ketika kita, misalnya aja contohnya aja ke Medan lah gitu, kuliah gitu, bahkan kita akan berhadapan dengan mahasiswa-mahasiswa yang lintas daerah dan lintas karakter, suku, agama, dan ras. Nah, kita harus siap gitu. Ya jangan pula nanti alumni MAN itu ya ketinggalan gitu. Apa-apa nggak tahu, apa-apa nggak ngerti gitu ya. Jangan gitu dong. Ya kita juga sebagai alumni MAN ya harus memiliki kemampuan tertentu juga. Ya apalagi dibilang agama ya, saya pikir ya alumni MAN jangan konyol dong, masa nggak bisa jadi imam ya. Kita malu juga gitu ya. Mungkin kalau ilmu yang lain mungkin oke lah, lebih ahli yang alumni pesantren mungkin. Tapi ya untuk dasar-dasar untuk ilmu pengetahuan agama Islam ya alumni MAN nggak boleh nggak tahu dong. Itu suatu harga diri lah boleh dikatakan ya, sebagai seorang alumni MAN yang yang logonya itu ikhlas beramal. Itu dia. Itu perlu gitu untuk kita kita tingkatkan lah. Memang terkadang apalagi kalau kita nggak ikut dalam sebuah organisasi ya, di daerah kita sendiri sangat-sangat minim informasi-informasi mengenai berbagai edukasi dan juga organisasi yang yang bisa dibilang bisa mengasah skill mereka gitu. Informasi tentang pertukaran pelajar, beasiswa juga sangat-sangat minim. Apalagi kalau misalnya kita tidak mencari informasi terkait itu gitu. Itu baru saya rasakan ketika aku ngampus gitu, dan aku lihat kawanku udah pertukaran pelajar nih waktu SMA, terus ada beasiswa ini ternyata gitu. Dan mungkin kita sebagai alumni mantap juga bisa memberikan informasi kepada mereka, tapi mereka juga harus aktif bertanya dengan alumni-alumni yang ada kan. Nah, kepada adik-adik di kesempatan kali ini, di video kali ini, saya ingin menyampaikan bahwa alumni-alumni mantap itu sangat terbuka sekali ketika kalian menanyakan hal apapun kepada mereka. Terlepas dari kesibukan mereka akan menjawab pertanyaan-pertanyaan apapun yang bermanfaat bagi edukasi kalian dan juga mungkin sharing pengalaman atau pengetahuan. Seperti itu kan berarti. Sedikit tambahan ya Sri ya, karena masih berhubungan dengan untuk siswa-siswi MAN ya. Jadi dulu kita itu sempat terpikir ya dari wadah Ikaman ini, bagaimana ke depannya alumni MAN itu bisa berkontribusi dalam hal penyampaian informasi gitu. Yang seperti Sri bilang tadi itu. Nah, ini perlu gitu. Seharusnya sebagai seorang alumni MAN yang sudah masuk di dunia kampus, apalagi ya boleh dikatakan dalam tanda kutip kampus negeri ya, yang merupakan masuknya tidak semudah itu gitu kan. Nah, ini perlu kita sampaikan informasi bagaimana kiat-kiatnya gitu supaya bisa diterima di kampus favorit kita gitu. Dan juga bagi mahasiswa alumni MAN yang mendapatkan beasiswa gitu. Bagaimana cara dan trik agar bisa mendapatkan ini juga perlu kita informasikan. Itu dulu niat kami gitu. Itu dulu pernah kita pengen buat gitu di MAN dari Ikaman ini. Nah, namun ya sepertinya sampai saat ini belum terjadi ya niat baik itu ya. Ya mudah-mudahan kedepannya ya bisa bisa dibuat lah gitu bagi alumni MAN yang masih aktif di perkuliahan. Nah, juga untuk buat yang hari ini masih berstatus sebagai siswa-siswi MAN ya, bener banget gitu. Kita itu kadang di MAN itu ya, entahlah ini kita berbicara zaman kita dulu ya kan Sri. Itu sangat minim informasi memang, sangat banget. Kita nggak tahu lah ya apakah karena sekolah kita sekolah di Naungan Kemenak bukan di Dinas Pendidikan,
ya kita nggak tahu lah gitu apa penyebab. Namun memang ya benar seperti yang Sri bilang, itu memang kadang kita sangat ketinggalan informasi gitu. Bahkan sangat ketinggalan jauh dari segi kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah-sekolah lain. Bahkan daerah itu tidak lebih maju kok menurut saya gitu dibanding daerah kita yang ada Tanjung Balai. Namun memang sekolah mereka sangat aktif dan maju gitu, walaupun daerahnya nggak terlalu maju banget gitu. Itu dia. Nah, kami juga mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan kami. Tapi memang mengkritisi memang sedikit sekali informasi, dan siswa-siswa mantap juga harus aktif dalam menggunakan internet. Jangan hanya untuk bermain TikTok, Facebook. Di Facebook juga banyak informasi-informasi yang sangat informatif sih. Kalian bisa ikut, misalnya kalian mau ke Korea nih, kalian bisa ikut perkumpulan Facebook yang Korean Government Scholarship, atau mau ke Belanda, kalian bisa ikut Fitnesso, dan masih banyak lagi program-program lainnya. Dan pemerintahan Indonesia itu sudah banyak link kerjasamanya dengan pemerintahan negara lainnya gitu. Jadi gunakanlah Facebook dengan gunakan Facebook untuk mencari informasi yang relevan, informatif, untuk meningkatkan kualitas diri gitu sih. Jadi jangan hanya untuk bermain-main aja, membuat status, kalau like-nya banyak, komennya banyak, bahagia gitu. Sepertinya pengalaman banget Sri. Sekali. Mungkin di masa-masa SMA itu masa-masa di atas puber gitu ya. Jadi memang rasa-rasanya wah gitu, di atas dunia segala halnya gitu. Tapi kembali lagi lah adik-adik, buat target diri. Ketika kalian sudah kelas 1 SMA, buat target diri. Aku juga nggak apa-apa kalian bisa enjoy the life, tapi di kelas 3 harus terpaku dengan informasi-informasi yang ada. Kalau mau kuliah dengan beasiswa, harus cari beasiswa apa aja yang ada. Ada etos, ya kan? Ada juga beasiswa yang dari kampus. Jadi jangan terpaku sama beasiswa BBM ya, atau apa sih, bidik misi ya? Bidik misi. Jangan terpaku hanya pada bidik misi saja. Kita punya banyak link beasiswa kalau kita rajin untuk search di internet. Kalau kita bilangnya wa Google ya dulu. Kalau kita rajin buka-buka wa Google, itu teman-teman. Bener banget. Oke, mungkin sampai sini dulu konten berbagi kita, sharing alumni mantap. Kalau misalnya ada hal-hal yang menarik lagi, mungkin kita akan kolaborasi lagi ya, Ji. Aduh, sulit kali ngucapin kolaborasi ini. Oke. Sekali lagi kami mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Ambil positifnya dari apa yang kami sharing. Dan jika kalian mau mengirimkan pertanyaan, nanti bisa di Instagram Ika Mantap. Nanti saya taruh linknya di situ. Ya teman-teman, ambil positifnya dari tayangan ini. Assalamualaikum.